Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hudaya Firdaus. Pada kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai asesmen akhir semester di mata kuliah Manajemen Pergudangan dengan tema Sustainability in Warehouse, menciptakan operasi yang berkelanjutan, otomatis, dan aman. Oke. Tantangan gudang di masa depan. Lingkungan bisnis yang dinamis menuntut evolusi gudang. Adapun permasalahan yang dihadapi dari case ini adalah gudang berkelanjutan, yaitu tekanan lingkungan dan biaya operasional yang tinggi. Dan kedua adalah manajemen inventory yang buruk, penyimpanan yang tidak teratur, dan juga ada kendala di barang yang usang. Yang ketiga, keselamatan kerja dengan tingginya angka kecelakaan kerja. Dan keempat adalah operasi manual, inefisiensi secara operasional, dan juga keterbatasan kapasitas gudang. Untuk masalah yang pertama itu adalah tantangan dan solusi menciptakan gudang berkelanjutan. Fenomena saat ini yang ada adalah peningkatan kesadaran lingkungan dengan biaya energi yang naik dan regulasi ketat. Jadi peningkatan kesadaran lingkungan itu memang sekarang sudah sangat tinggi dan juga biaya energi semakin hari semakin bertambah. Dengan adanya fenomena tersebut, solusi diciptakan untuk gudang saya yang sustain itu sangat diperlukan. Dan juga fenomena saat ini adalah banyak gudang yang belum ramah lingkungan, banyak gudang-gudang yang masih menggunakan metode yang lama atau mereka tidak mengikuti perkembangan zaman sehingga masih tradisional. Pada permasalahan ini, strategi perusahaan yaitu mengintegrasikan visi misi pada perusahaan, yaitu keberlanjutan adalah inti dari bisnis. Yang kedua adalah investasi teknologi ramah lingkungan seperti panel surya, eh, lampu-lampunya diganti LED supaya lebih hemat daya low watt. Lalu juga sistem daur ulang air yang bisa menghemat air. Dan juga adanya sertifikasi pada gudang-gudang seperti sertifikasi LEED atau BREEAM ataupun juga sertifikasi ISO 14001. Dan ini adalah peran manajer gudang mengenai menciptakan gudang yang berkelanjutan, yaitu perencanaan audit energi dan limbah, KPI terstruktur dan terukur, studi kelayakan dalam penerapan berkelanjutan. Analisisnya itu adalah biaya manfaat ketika si gudang menerapkan sustainability, pemantauan data ketika konsumsi energi, dan juga evaluasi laporan berkelanjutan dan juga penyesuaian strategi setelah diimplementasikannya si sustainability ini. Yang kedua adalah manajemen inventory yang efisien. Oke, fenomena yang ada adalah gudang ini berantakan, sulit mencari barang, dan juga barang usai yang menumpuk karena memang barangnya berantakan. Pemborosan ruang store space yang meningkatkan waktu siklus pesanan. Jadi strategi perusahaan adalah mengoptimalkan tata letak, eh, terapkan prinsip ABC analisis, di mana prinsip tersebut adalah menggolongkan apakah barang yang sangat penting untuk perusahaan berdasarkan ABC analisis tersebut dan juga jalur yang eh, efisien untuk penerimaan atau pembongkaran barang. Dan juga mengimplementasikan WMS, kontrolnya secara real time dan juga slotting pada apa namanya barang di racking ataupun di area itu yang harus bagus. Kebijakan barang usang yaitu untuk mengidentifikasi barang usang, menilai barang usang tersebut dan dilakukan eh, pengambilan keputusan apakah barang tersebut harus dihapus atau dimusnahkan ataupun dijual lagi. Lalu peran manajer gudang adalah perencanaan, pemetaan gudang, layout gudang lagi dipetakan untuk mengoptimalisasi inventory, implementasi UMS dan juga SOP untuk pengendalian barang usang. Analisisnya adalah pemanfaatan ruang
akurasi inventory, dan juga biaya handling untuk barang usang. Evaluasi untuk peran manajer adalah peningkatan akurasi dengan menggunakan implementasi UMS dan juga pemetaan gudang ulang, pengurangan barang usang, dan juga efisiensi picking karena memang sudah menerapkan teknologi tersebut dan juga pemetaan gudang ulang. Yang ketiga adalah tantangan dan solusi untuk prioritaskan keselamatan kerja. Fenomena pada saat ini adalah lingkungan gudang memang sangat beresiko tinggi. Salah satunya dari alat berat dan juga barang-barang yang jatuh menimpa pekerja. Kurangnya pelatihan, pengawasan, dan komitmen pimpinan dan perusahaan mengenai keselamatan kerja ini. Adapun strategi perusahaan adalah budaya keselamatan kuat. Jadi komitmen dari pimpinan tertinggi untuk menerapkan prioritaskan keselamatan kerja. Program K3 yang komprehensif, identifikasi bahaya dan prosedur darurat. Pelatihan berkelanjutan, penggunaan alat aman yang safety, APD, dan juga kesadaran bahaya. Investasi APD dan safety equipment, pastikan standar keamanan ini terpenuhi. Dan juga sistem pelaporan insiden jika ada kecelakaan kerja, investigasi menyeluruh untuk mencari akar masalah jika menemukan kecelakaan kerja. Peran manajer gudang yaitu adalah penilaian risiko, uh, perencanaan penilaian risiko, lalu SOP keselamatan kerja, dan juga jadwal pelatihan untuk keselamatan kerja ini. Dan juga analisis data kecelakaan kerja bisa dianalisis dan bisa dicarikan solusi atas data tersebut. Inspeksi rutin dilakukan untuk mencegah adanya kecelakaan kerja, dan juga root cause analysis jika memang ada terjadi kecelakaan kerja. Evaluasi yaitu penurunan angka kecelakaan setelah dilakukannya juga SOP keselamatan dan juga jadwal pelatihan, kepatuhan atas keselamatan kerja, dan juga audit eksternal yang harus dilakukan di lapangan. Yang keempat adalah transformasi otomatisasi gudang. Fenomena yang ada saat ini adalah eh, kebanyakan masih operasi manual yang mengakibatkan inefisiensi, kesalahan tinggi karena memang masih manual, keterbatasan kapasitas karena belum adanya sistem pengimplementasian sistem, ketergantungan pada tenaga kerja rentan fluktuasi. Strategi perusahaan adalah investasi teknologi seperti robotika atau sistem konveyor untuk memudahkan. Lalu juga adanya integrasi sistem antara WMS dan ERP yang memang saling terhubung. Dan juga pelatihan karyawan, latih SDM untuk operasi dan pemeliharaan teknologi. Jadi si SDM ini bisa keep up dengan perkembangan zaman. Dan juga pendekatan bertahap. Otomatisasi itu memang bukan yang secara instan, tapi memang harus konsisten di awal. Jadi si gudang itu dapat berevolusi sesuai dengan perkembangan zaman. Peran manajer gudang pada tantangan ini adalah analisis proses, studi kelayakan otomatisasi pada gudang, dan juga pemilihan vendor untuk melakukan otomatisasi gudang. Analisisnya adalah melakukan gap analisis, produktivitas sebelum dan sesudah menggunakan otomatisasi pada gudang, tingkat kesalahan dan return of investment jika perusahaan ini menginvestasikan untuk menggunakan sistem atau otomatisasi gudang. Evaluasinya adalah pencapaian KPI setelah otomatisasi gudang ini, kepuasan karyawan dengan mengotomatisasi gudang ini, juga fleksibilitas sistem jika menggunakan sistem-sistem yang ada. Kesimpulan dari keempat permasalahan tersebut adalah menuju gudang masa depan yang lebih baik. Transformasi gudang adalah perjalanan yang berkesinambungan. Dia tidak bisa instan, harus konsisten untuk bertransformasi. Fokus pada keberlanjutan, efisiensi, keamanan, dan otomatisasi. Peran manajer gudang adalah kunci
yaitu adalah perencanaan, analisis, dan evaluasi secara berkelanjutan. Kolaborasi dan pemanfaatan teknologi adalah akselerator utama. Jadi manpower aja tidak cukup, jadi harus memang diimbangi dengan teknologi yang ada. Dengan pendekatan strategis ini akan menciptakan gudang yang adaptif, resilient, dan juga siap menghadapi tantangan logistik global. Baik, terima kasih dari saya, presentasinya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.